ya menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Dan untuk yang selain non-Muslim bisa menyesuaikan. Bismillah, basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua nih teman-teman. Oh ya, hmm, kita punya yel-yel, teman-teman masih ingat gak? Kalau Kak Masih. Tia bilang public speaking for kids, kalian jawabannya apa? Aku anak berani. Oke, Anak aku berani. anak berani. Sekali lagi, Kak Via mau cek sound nih, suaranya teman-teman semangatnya pada sore hari ini. Public speaking for kids. Aku anak berani. Aku anak berani. Oke. Nah, public speaking for kids, bener ya teman-teman ya. Kita itu harus menjadi anak yang berani, anak yang bicaranya itu jujur dengan sopan dan santun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, acara selanjutnya ada welcome speech nih teman-teman dari Kak Prita HW sebagai founder dari The Jannah Institute. Kepada Kak Prita, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak Via dan juga Kak Siska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar-benar ya. Miss, izin minum. Iya, di unmute Kak Rita. Belum di unmute. Oke, sebentar. Bentar-bentar ya, lagi ada sedikit insiden. Oke, kebetulan Kak Prita ini teman-teman founder dari The Jana Institute yang tempat kalian belajar di sini ya, teman-teman ya, di Public Speaking for Kids. Nah, kalian, oke, sambil menunggu Kak Prita, kita sabar sebentar ya untuk menunggu speech-nya. Oke. Oke, ya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Dan juga Selamat sore mungkin ada Kak Prita. yang bergabung dan juga Kak Siska serta Kak Via. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini Kak Prita bisa hadir di acara Appreciation for Kids ya, Appreciation Day for Kids. Kali ini pada perform kelas Public Speaking for Kids yang ke-47 ya, batch 47. Oke, dan alhamdulillah semuanya sehat ya. Di sini ada Altamis, ada Arnold, Haura, ada Kalila, Quenzino, dan juga ada yang belum datang Kak Kasiska. Ada kami. Oh, ada yang belum datang ya. Senang sekali bisa ketemu dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nggak ada yang sakit ya hari ini ya. Alhamdulillah. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga keluarga dan para sahabat, juga umatnya yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat kali ini, nih Kak Prita kan hanya kenal beberapa aja ya. Kayak Arnold, adiknya Arthur ya. Terus Haura ini yang ini ya di Bogor ya, Haura ya. Aku juga di Bogor. Bunda Quenzino Roswita juga di dan Bogor beberapa Kak. teman-teman yang lain Kak Prita tahu ceritanya Quenzino, Kalila dan juga Altamis meskipun Saya belum saya belum nggak mau sempat. saya nggak bobo siang. Oh iya, meskipun belum sempat tahu secara langsung, tapi senang banget hari ini Kak Prita ucapkan selamat buat semua teman-teman yang sudah berhasil melalui proses belajar selama berapa kali pertemuan?
ada 10 kali pertemuan dan ini adalah pertemuan terakhir. Artinya teman-teman semuanya hebat, sudah mau mau belajar dengan giat, seru-seruan bareng, bermain bareng, bikin video, bikin challenge dan melakukan semua yang Kak Siska dan ya arahkan selama 10 kali ya. Nanti akan ditanya nih sama kakak-kakak yang paling senang pertemuan keberapa ya dan yang paling berkesan. Tapi jangan khawatir kalau sekarang pertemuan ke-10 ya, bukan berarti teman-teman nanti berhenti sampai di sini nih. Nanti karena nggak ikut kelas public speaking berarti nggak bikin video lagi atau nggak ngomong-ngomong lagi, nggak belajar lagi, enggak. Justru dari sekarang belajarnya dimulai ya, karena sudah selesai berarti waktunya buat mempraktekkan sendiri bersama ayah bunda. Boleh kok nanti misalkan bikin video, nanti bisa di-upload di akun Instagramnya ayah atau bunda. Nanti ajak akun Public Speaking Kids ya buat kolaborasi. Jadi nanti teman-teman muncul di akun Instagramnya kelas Public Speaking for Kids. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman di alumni lainnya yang di berbagai kota. Oke? Jadi nanti misalkan di sekolah ada hal seru, ya udah ceritain aja. Abis baca buku ceritain aja. Abis jalan-jalan, abis nonton film atau ada sesuatu ceritain aja buat berlatih, oke? Dan jangan lupa juga buat ikutan lomba storytelling for kids yang diadakan The Jana Institute. Udah tahu belum nih? Ya, jangan lupa ikutan. Terakhir loh, kenapa Kalila nggak mau ikutan? Bukan, Terakhir saya nggak tahu. Oh, belum tahu. Oke, nanti kayaknya udah di-share ya Kak Siska di WA ya. Oh, di WA sudah, Kak. Nanti Oh iya, setelah nanti kelas boleh ya, di-share di-share lagi. lagi ya. Jadi lombanya masih sampai tanggal 19 insya Allah. Sekarang kan masih tanggal 11, masih ada 8 hari lagi ya. Jadi bukunya sudah ditentukan, nanti ada linknya, pilih aja sesuai kategori umurnya. Ada yang TK sendiri, ada yang SD sendiri. Nah, nanti di situ teman-teman akan menceritakan kembali buku yang telah dibaca dengan bahasa teman-teman. Boleh pakai alat peraga dan sebagainya, oke? Nanti di-upload dan juga tinggal diisi linknya. Kalau menang lumayan nih hadiahnya, bisa buat lanjut kelas public speaking for kids yang intermediate atau yang terampil terusannya gitu. Yang lebih seru lagi, bisa secara gratis dan juga ada diskon setengah harga gitu. Dan lain-lain banyak produk sponsor ya, ada buku cerita, ada voucher, ada worksheet dan lain-lain. Oke, jangan lupa ikutan ya. Itu pembuktian teman-teman setelah belajar. Dan terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah mempercayakan Ananda buat belajar kelas Public Speaking for Kids The Jana Institute. Dan alhamdulillah kalau di sini kita nggak ada ranking-rankingan ya, tapi lebih ke mengalahkan diri sendiri. Mungkin starting pointnya Ananda seperti apa, lalu sekarang setelah ikut tuh ada good habit yang dibentuk tuh seperti apa dalam hal komunikasi. Mungkin nggak harus yang sudah cas-cis-cus panjang lebar atau struktur kalimatnya sempurna ya ayah bunda, tapi lebih ke beraninya sesuai dengan tagline aku anak berani. Jadi yang dulu mungkin malu-malu kalau ketemu orang nggak berani ngomong atau nyapa, ternyata sekarang sudah lebih bagus dan berani. Atau yang dulunya kalimatnya pendek-pendek, ternyata sekarang lebih panjang. Yang dulunya cerewetnya itu tidak terstruktur, ternyata sekarang cerewetnya sudah lebih bagus dan terarah kayak gitu. Jadi ada banyak sekali yang kita bisa lihat perkembangannya. Nanti bisa ini ya berikan testimoni atau success story setelah semuanya selesai tampil. Dan terima kasih juga buat Kak Siska dan juga Kak Via yang sudah sabar menemani perkembangan adik-adik dan juga buat adik-adik semua pastinya ya. Selamat semuanya sudah menjadi public speaker cilik. Kak Prita, Kak Siska, dan Kak Via juga mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan selama kelas ya Ayah Bunda. Karena memang kami juga masih terus buat mengembangkan, belajar gitu ya. Dan menerima masukan dari Ayah Bunda. Pastinya kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan adalah milik kita gitu. Terima kasih sekali lagi. Itu saja yang Kak Prita bisa sampaikan ya. Semangat buat hari ini. Yang deg-degan nggak apa-apa. Yang penting sekarang itu tampilkan yang terbaik aja. Nggak harus sempurna, nggak ada salahnya. Nggak apa-apa. Jadi diri sendiri aja. Oke? Semangat semuanya. Kak Prita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kak wabarakatuh. Lila.
Wah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi benar, tadi ketika kita belajarnya sudah selesai di sini, itu bukan berarti kita selesai semuanya, tapi justru malah menjadi awal pijakan kita untuk berkembang. Terima kasih Kak Prita atas sambutannya yang begitu mengesankan, memotivasi teman-teman semua biar lebih hebat lagi untuk di public speaking. Nah, teman-teman, acara selanjutnya setelah tadi disampaikan welcome speech dari Kak Prita, acara selanjutnya adalah yang paling ditunggu-tunggu nih. Sama teman-teman, ada penampilan dari teman-teman kita di public speaking tentunya for kids ini. Kira-kira di penampilan pertama ada siapa dulu ya? Penasaran? Enggak, penasaran. Langsung. Nah, langsung saja penampilan pertama ada suatu vlog jalan-jalan dari Arnold yang bahkan dia sudah punya YouTube kemarin katanya ya untuk buat konten-kontennya, upload konten-kontennya. Langsung saja kita sambut kepada Ih, Arnold. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Arnold. Arnold sudah siap? ini siap. Oke. Silahkan Arnold. Eh, halo, halo teman-teman. Kembali lagi bernama James Arnold. Kalian tahu itu Hawaii? Ya, kolam renang Hawaii. Hawaii itu di dekat kampung ke itu itu ada di kampung Selokerto. Dan terus kelebihannya ada kolam yang pendek, sedang, besar. Adikku Arlan Arman. Dan aku suka di Hawaii karena seru dan dan seru. Terus aku juga suka kekurangannya nggak ada mendoan. Kalau kolamnya bersih, kinclong. Kalian mau ke Hawaii yuk? Ke 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 kolam renang Hawaii sama aku. Bayar rumah murah 10.000. Ya, mau ke sana Kak? Tapi bayar. 5.000. Oke? Halo, terima kasih. Jangan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Dadah. Nggak jelas. Kan nggak Bye jelas. bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kita Oh, jadi jadi tertarik banget ya teman-teman ya sama Hawaii. Ternyata bisa sebagus itu dari ceritanya Kak Arnold. Penasaran Hawaii kayak gimana teman-teman dari cerita tadi? seru banget. Penasaran banget ya. Nah, tadi keren banget ya penampilan dari Kak Arnold, vlog jalan-jalan ke Hawaii. Nah, terus terima kasih Arnold sudah mau menyampaikan storytellingnya kepada kita, vlognya kepada kita, kontennya kepada kita semuanya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Itu ada yang tepuk tangan tapi mic-nya di off mic ya, jadi nggak kedengeran. Tapi nggak apa-apa, kita semua tahu bahwasanya kita mengapresiasi dari Kak Arnold ceritanya yang sangat menggebu-gebu itu. Nah, Tapi ya, terus tapi ya, sekarang tadi kita sudah melihat gimana Kak Kak, Siska? mumpung masih ada Kak Prita ya. Masih. Nah, kita foto bareng dulu yuk. Oh Nis, iya, kita foto bareng ya. Oke. sebelum Kak Prita meninggalkan, kita foto terlebih dahulu ya teman-teman. Takutnya itu kan mau. Aku siap. Oke, yuk kita foto bareng yuk Asami. Asami, hop ke kamera ke tengah, Wenzino.
Anzina Ayah mana Bunda Gwen? juga bisa mungkin untuk gabung ke dalam in-frame. Ayah Bunda. Oke. Kalau mau Dari join siapa Kak Siska? boleh dari Kak Via deh. Kak Siska yang kasih aba-aba ya. Kak Via yang screen kan ya. Yuk, Quenzino. Quenzino, muka gantengnya mana? Satu, dua, peace. Oke, sebentar. Sekali lagi. Lagi-lagi yuk. Satu, dua, Sebentar, tiga. sebentar Kak Siska. Sebentar. Oh betul, belum Kak? Ada gaya khas atau gimana? Disamakan. Gini. Kalau aku sih kayak Atau layar, bebas saja? kalau aku sih kayak layar HP kayak Sudah. gini. Oke. Sudah ya Kak ya. Belum Kak, masih satu. Oke, nggak apa-apa. Ya, Bang. Nanti di ending Oke. kita foto lagi. Terima kasih teman-teman Aku semuanya. kayak Silakan kayak dilanjut Kak. menggunakan Ya. garis-garis gitu kan Jeff. Kami persilakan Kak Rita untuk kembali. Oke, teman-teman. Tadi kan sudah mendengarkan cerita vlognya dari Kak Arnold. Sekarang kita penasaran nggak sih penampilan selanjutnya itu dari siapa? Aku. Langsung ada yang nyautin nih. Nah, penampilan selanjutnya itu adalah dari seorang penyiar radio yang wajahnya itu selalu berseri-seri, sangat ceria sekali, dan bahkan tadi waktu latihan itu dia sudah semangat sekali. Langsung saja kita sambut penampilan kedua dari sang penyiar radio, Kak Haura. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Kak Haura. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat sore. Kamu lagi dengerin Tujana FM, bareng aku, Haura. Hari ini aku mau cerita seru tentang tips supaya hari-hari kita selalu ceria dan penuh semangat di sekolah dan rumah. Tapi sebelum itu, aku punya satu lagu ya untuk kamu semuanya. Terhebat dari Kobo Junior. Nah, pas banget ya sama lagunya barusan. Sebagai anak sekolah, kita harus menjadi anak yang hebat dengan selalu ceria dan penuh semangat. Ini dia tips agar kita bisa menjadi anak yang ceria dan penuh semangat di sekolah dan rumah. Pertama, jangan lupa sarapan ya. Sarapan pagi. Ya, sarapan bikin kita kuat belajar dan main seharian. Kedua, rajin minum air putih supaya tubuh kita sehat dan nggak cepat capek. Minum air juga bikin otak kita makin pintar loh. Ketiga, yuk rajin berolahraga, nggak usah yang berat seperti lompat tali, main bola, atau jalan pagi juga oke. Biar badan dan hati kita senang. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu berkata baik dan sopan sama teman dan keluarga. Karena kata-kata yang baik bisa membuat orang lain bahagia. Sekian dulu tips dari aku. Semoga hari kamu menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Jangan lupa terus dengerin Tejana FM buat cerita dan kejutan menarik selanjutnya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mari kita beri tepuk tangan buat Kak Haura. Penampilan Kak Haura dengan video. Wah, keren banget ya. Gimana? Ceria banget kan teman-teman? Sudah seperti wajahnya sekali ya, suaranya, semuanya penampilannya. Karena tadi ini adalah persiapan sudah dari jauh hari ya Kak Haura ya. Kak Haura kayaknya memang tertarik banget sama penyiar radio ini. Dan
Seperti kata Kak Haura tadi, kita harus menjadi seperti lagunya Kobe Junior, menjadi hebat, terhebat seperti itu ya, dengan usahanya kita yang terus-terusan seperti itu dan tidak pernah berhenti. Nah, tadi sudah dipicu nih semangatnya kita dari penampilan penyiar radio Kak Haura. Sekarang penasaran Aku, gak sih siapa yang akan tampil berikutnya? aku ya. Orangnya langsung nge-spill langsung ya, nge-spill dengan sendirinya. Nah, di penampilan berikutnya ini juga nggak kalah seru karena dia sama seperti Kak Arnold tadi, dia tertarik banget untuk menjadi vlogger atau content creator seperti itu ya. Langsung saja kita sambut Quenzino dengan penampilannya sebagai content creators. Silakan Quenzino. Biar lebih meriah, kita beri tepuk tangan untuk menyambut Quenzino. Silakan Quenzino. Ayo, Wenzino, silahkan. Quenzino, silahkan. Wajahnya nggak kelihatan sayang. Mau nunggu loh. Quenzino, Desember satu kali. Habis itu tunggu lagi sampai 12 bulan, habis itu Desember lagi ulang tahun lagi. Ulang tahun apa? Ya. Quenzino, Zino, Ulang tahun juga. Quenzino, apakah sudah siap? Belum. Quenzino, tadi Quenzino sudah berlatih itu sudah bagus sayang. Nah, sekarang waktunya Quenzino tampil. Iya, sekarang waktunya Quenzino menampilkan hasil latihan tadi. Tadi sudah kelihatan berani sekali, sudah kelihatan hebat, sudah kelihatan percaya diri. Sekarang kita tunjukkan lewat penampilan ini. Oke? Oke. Siapa yang Quenzino dulu. goblok kan? Mama. Oke, kalau Quenzino belum siap, boleh kita ke Alkamis dulu? Boleh apa enggak Quenzino? Oh, nggak boleh juga. Oh, nggak boleh Berarti juga. apa? Berarti kita harus nunggu nih, Quenzino nih. Tunggu Quenzino berarti Nanti ya. teman-temannya nggak... Yuk, Quenzino yuk. Ayo Quenzino, ayo Quenzino, jangan malu-malu. Semangat yuk buat Quenzino yuk. Ayo Tepuk kita semangatin yuk buat Quenzino yuk. tangan. Quenzino, Quenzino. Ayo Quenzino. Mission tadi, Kak. Maksudnya. Iya, yang tadi. Valentina. Valentina. Miss Ibu. Quenzino bisa. Sayang. Penting. Halo teman-teman. Di HP papa yang Ketemu lagi sama Konjino di video kali ini. Aku mau review mainan favoritku ini. dari Quenzino Dia wajahnya main, dilihat kan sayang? Tidak terlihat. Nah, wah. ini Oke, dia akan dilanjut. mainan. Ini adalah mobil-mobilan favoritku. jadi aku pakai apa itu nanti giliran semua nanti tahu. Warnanya merah dan biru. Ini dibalikan sama bundaku. Mana gamenya? Mainan ini Ya, keren loh. enak. Karena bisa menjadi robot. Kalian
Kak, kalian wajib beli deh. Sekian review singkat mainan favorit aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih Quenzino. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tadi Quenzino sudah nge-review mainannya ya, yang ternyata bisa jadi robot. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Quenzino. Yang mobil biru merah itu yang bisa berubah robot itu yang namanya Optimus Prime kan? Siapa yang tahu itu? Ya, ya. Iya, Optimus Prime. keren Wah, banget ya gamesnya ya. Bisa jadi robot, bisa jadi mobil, bisa jadi transportasi, bisa jadi robot, bahkan bisa jalan ya. Bisa Iya, jalan. tapi harus pakai tangan jalannya. Mm-mm. Sekarang udah dipinjam sama adik aku. Oke. Good job, Quenzino. Good job Kenzino. Teman-temannya setelah ngelihat videonya Kenzino jadi tertarik nih buat beli. Karena tadi sudah ditunjukin gambarnya kayak gimana, bagusnya mobilnya, bisa berubahnya kayak gimana. Nah, teman-teman, sekarang tadi sudah dipaparkan terkait penampilannya Kenzino yang sangat lucu dan sangat menggemaskan itu. Sa- Ternyata Kenzino berani ya. Nah, terus sekarang kita akan langsung aja tanpa berlama-lama beralih ke penampilan berikutnya. Penampilan berikutnya ini dari seseorang yang juga sama jenis kelaminnya kayak Kenzino, yang biasanya itu diam-diam tapi keren. Langsung saja kita sambut Altamish. Apakah sudah siap Altamish? Di manakah wajah Altamish? Wadah. Oke. Sudah siap Altamish? Kalau kamu pakai ini aja, gini tadi. Kamu Wajahnya nggak kelihatan. Oke. Suaranya coba cek. Halo guys, ini Suaranya nggak masuk Altamish. Sebentar, sebentar Altamish. Teman-teman, apakah suaranya Altamish terdengar? enggak, Altamis mungkin kemajuan sayang, karena suaranya Altamis tadi masih nggak masuk. Suaranya Altamish nggak masuk. Aku putus-putus, Miss. Terdengar tapi kecil sekali. Ya, aku putus-putus. Iya, sama putus-putus ya kalau di Haura ya. Ya. Aku yang kita di game itu kita memain bola dan membeli-beli itu. Dan kita mesti menjaga gawang musuh. Jangan sampai kita Altamish, coba lebih dekatkan ke suaranya, sumber suaranya, biar lebih jelas suaranya Altamish. Coba. aku aku akan game Roblox dengan musuh berlantar di situ kita main bola dan menggol
Jangan sampai kita kalah dan kita bisa membeli tanpa rekening dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Altamis, Altamis lagi di mana? Di tempat makan. Di tempat makan. Sepertinya sedikit ini Oke. ya, terkendala bagian suaranya ya. Ya, Tapi tapi tadi tadi Kak terdengar Rizka dikit-dikit, menonton sedikit-sedikit. Cuma bagus ya. sedikit-sedikit. Oke, Altamis lagi ini ya, ada acara keluarga ya. Oke, Oke, sepertinya tidak terdengar, Kak. lanjut dulu deh Kak. Ya. Iya, tapi keren banget ya penampilan Altamis ini. Dia tanpa melihat teks ya, tapi bisa bercerita dengan leluasa. Keren banget. Kita beri apresiasi buat Altamis, teman-teman semuanya. Yeay. Nanti, oke. Tadi Pak, tadi karena sedikit kendala kita jadi kurang jelas ya. Altamis ini sedang Miss, menyampaikan apa? Iya, gimana Arnold? Ya Arnold, ke toilet kebelet. Iya, silahkan. Nanti kembali ya. Oke, terima kasih Altamis atas penampilannya. Nanti apakah akan ada video tersendiri ya Kak ya untuk Altamis atau bagaimana? Oke, kita nanti lihat nanti ya Kak ya. Bisa dilanjut Oke, dulu. oke disampaikan terima kasih kepada Altamis atas penampilannya yang memukau tanpa teks dan sangat berani meskipun sedikit ada kendala di bagian device-nya ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Altamis. Sekarang kita beralih ke tadi sudah laki-laki ya. Sekarang kita beralih ke perempuan yang biasanya itu terlihat sangat percaya diri untuk menyampaikan ceritanya. Dan hari ini perempuan ini juga mau bercerita juga. Langsung saja kita sambut penampilan storytelling dari Kalila. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Kalila, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Kalila. Hari ini saya mau bercerita tentang satu cerita menarik yang berjudul Membuat Es Krim. Yuk semuanya menyimaknya. Pada suatu siang yang panas, terdapat satu anak bernama Kiki. Karena hari ini panas, Kiki berjalan menuju kulkas, membuka pintu, dan berdiri di depan angin yang sejuk. Ayah Kiki pun jadi penasaran dan bertanya, "Kiki, apa yang kamu lakukan?" Kiki menjawab, "Ayah, aku kepanasan." "Bagaimana kalau kita membuat es krim? Apakah Kiki mau membantu?" Ayah Kiki pun bertanya dengan penasaran. "Mau," kata Kiki dengan riang. Mereka pun berjalan menuju meja dapur, tapi sebelum itu mereka harus mencuci tangan. Setelah itu, mereka mempersiapkan beberapa barang. Ada susu, krim, vanili, dan gula. Setelah semua bahan taruh di dalam mangkuk, mereka mengocoknya dengan mixer. Setelah semua bahan itu tercampur rata, mereka menuangkannya ke dalam cetakan kecil. Setelah dituang,
Mereka menaruhnya ke dalam freezer. Beberapa menit kemudian, es krim itu jadi. Mereka menaruhnya di 2 mangkuk kecil. Tidak lupa, mereka menuangkan sirup coklat kesukaan Kiki. Mereka lalu makan di teras. Kiki, lihat tuh, mulutmu belepotan es krim. Mereka pun tertawa sambil menikmati es krim yang mereka makan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Wah, kita beri tepuk tangan buat Halila, penampilan storytelling yang begitu memukau tentang ice cream di musim yang panas. Tadi kegambar banget ya, Halila bahkan negesin ceritanya pakai gestur tubuhnya dimainkan. Keren banget. Good job untuk Halila atas penampilannya. Terima kasih ya Halila. Ya. Iya, oke. Tadi keren banget ya teman-teman ya, penampilan storytelling dari Khalila yang begitu terasa ingin rasanya pengen langsung cepet-cepet beli ice cream gitu ya. Nah, setelah kita dengerin cerita tentang ice cream yang begitu melezatkan, sekarang kita akan beralih untuk mendengarkan penampilan dari Asami. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Asami. Silakan Asami. Halo, namaku Asami. Aku ingin sekali menjadi ilustrator. Kenapa aku cita-citanya menjadi ilustrator? Karena aku sering membaca buku bergambar. Terus gambarannya seru sekali dan lucu. Aku berlatih-pelatih terus tiba-tiba gambarku jadi bagus. Jadinya aku pengen jadi ilustrator. Lama-lama akan menjadi ilustrator yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Asami. Wah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Asami. Keren sekali. Itu Asami melihat teks atau tidak, sayang? Oke. Keren banget ya penampilan dari Asami tentang cita-citanya menjadi ilustrator yang sebabnya itu adalah karena dia sering membaca. Berarti benar ya, membaca itu membuka jendela pandangan kita untuk lebih luas lagi sampai Asami pun bisa menjadikannya sebagai cita-cita. Wah, terima kasih Asami atas penampilan hebatnya. Nah, kita ternyata sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Tadi sudah tampil semuanya ya dari teman-teman semua. Ada Arnold, terus ada Asami, ada Kalila, ada Quenzino, dan teman-teman semuanya. Nah, untuk acara selanjutnya kira-kira apa ya? Acara selanjutnya adalah Apa? kita akan membagikan sertifikat kepada teman-teman semuanya. Oh, sebelum itu Kak Via lupa, ada penampilan dari pembina kita. Siapa? Kak Siska. Penampilan Read a Lot yang akan disampaikan oleh Kak Siska. Kak Siska, apakah sudah siap? Oke, insya Allah sudah ya. Ya, halo Oke, kepada teman-teman. Kak Siska, waktu dan tempat dipersilahkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Via sudah dikasih kesempatan ya. Nah, teman-teman, Kak Siska hari ini mau menepati janji nih. Kemarin kan Kak Siska bilang ya, kalau teman-teman semuanya tampil, Kak Via tampil jadi MC. Teman-teman tadi juga sudah tampil semua. Nah, sama Kak Siska juga hari ini mau tampil nih. Kak Siska mau membacakan sebuah cerita buat teman-teman ya. Allah Akbar.
Oke, Kak Siska mau share screen dulu. Apakah bisa ya? Oke, apakah sudah muncul? Udah muncul belum kok? Belum Kak Siska. Oh, belum ya. Bentar-bentar. Kayaknya kalau share screen. Invisible. Teman-teman udah pada nggak sabar nih dengerin ceritanya Kak Siska. Ya. Read a lot. Oke, apa mungkin butuh bantuan Kak Siska? Oke, aku bantu ini ya Kak ya. Aku kirim ke Kak Via deh ya. Oke, boleh Kak Siska. Oh, sebentar. Sebentar ya, teman-teman ya. Belum lama. Ini Eh, sudah belum. Aku ke belum. Keren banget penampilannya teman-teman hari ini. Kita sambil nunggu Kak Siska ya untuk ngelihat penampilan yang memukau. Spesial. Ini apa nih? Oh, ini screenshot Kak yang ditampilkan. Bentar. Tadi Kak Siska mau nge-share ini. Ini sudah muncul belum sih? Iya, betul. Sudah muncul. Oke, nih Kak Siska mau nge-share ini. Mau sini membaca. kenapa ada di sini? Oh, muncul ya? Miss, mana Miss? Nggak Iya, sebentar ya. kelihatan. Share Sudah screen-nya muncul. masih pause, Kak. Masih terhenti. Soalnya di Kak Siska itu sudah muncul. Oh iya, Ya, kalau di teman-teman gimana? belum Belum, muncul, Kak. Masih belum, pause. aku belum. Belum ya? Iya, Bentar. aku belum. Ntar Kak Siska kirim ke Kak Via aja deh ya. Oke. Siap, Kak Siska. Nggak ada. Oh, ketemu. Miss ketemu sama aku. Oh, Udah ketemu. kirim ke Kak Via dulu ya. Ya, aku udah lihat Miss. Udah. Oh ya, nanti Kak Via sekalian minta tolong untuk nampilkan sertifikat ya. Aku kirim semuanya. Oke, Kak Siska agak lupa kalau di sini ternyata agak susah buat share screen. Kalau share dokumen biasanya bisa. Oke, sudah masuk ya? Udah, aku udah lihat Miss. Oh ya, apakah kami sudah melihat? Karena Udah. muncul. Udah muncul. Aduh, kok hilang lagi? Miss hilang. Mainannya Rapi Oke, udah kelihatan lagi. Oke. Allahu Akbar. Ah, Allah. ayo. Miss, aku sudah Udah research. muncul, Miss. Udah muncul. Nih, udah muncul. Oke, sudah muncul ya. Ya. Nah, teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Siska mau membacakan sebuah cerita yang judulnya Nilam si Tabib karya Rizky Ramda.
Nah, teman-teman juga bisa ya nanti baca buku ini di aplikasi Let's Read karena ini diterbitkan oleh The Asia Foundation. Oke, sudah nggak sabar pengen tahu ceritanya seperti apa? Cepat, Miss. Aku mau cepat. Oke. Nah, ini Nilam. Walaupun masih kecil, dia pandai mengobati siapapun yang sakit. Kali ini pasiennya adalah anak beruang madu. Aku mau madu. Terus, Oke, next, Kak. aduh, ini Nah, siapa nih? Aduh, Nilam Miss, senang kecoret. sekali melihat anak beruang madu itu sekarang bisa berjalan lagi. Jangan lupa meminum obatmu ya, serunya. Ini kenapa dicoret-coret? Astaga. Quenzino, sebentar ya. Quenzino kenapa suka coret-coret sayang? Oke, sudah. Kak Langsung Siska. dibuang. Oh, kenapa kulit Nilam menjadi seperti ini? Nilam perlu membuat ramuan khusus untuk mengobatinya. Terus, Lanjut. Ah, daun yang Nilam butuhkan sudah habis. Daun-daun itu hanya ada di tengah hutan. udah ke hutan. Nilam pun segera berangkat. segera berangkat. Berbagai rintangan tidak menghambatnya. Nilam terus berjalan. Itu daun-daun yang diperlukan Nilam. Nilam memetik Iya. daun-daun itu sampai kantongnya penuh. Terus, Sekarang Nilam bisa pulang dan membuat ramuan obat. Tetapi, kenapa kamu menggaruk terus-terusan sih? terus, Rupanya ada borok di kulit siamang. Daun-daun yang dibawa Nilam dapat menyembuhkannya. Jangan digaruk lagi ya, pesan Nilam kepada siamang. Wow, burung kuau itu cantik sekali. Namun, kenapa dia hanya berdiri? udah tahu. Apa ya? Kasihan, kaki burung kuau terluka. Lagi-lagi, Nilam harus merelakan sebagian daun obatnya. Istirahatlah dulu. Tidak lama lagi kakimu akan sembuh. Ujar Nilam sambil berpamitan. Deh berteman sama hewan, Miss. Oh, anak rusa ini memerlukan bantuan. Tenanglah, bentar lagi Mama kau saya itu akan selalu ada sembuh. pasien. Mamaku dokter itu. Selalu ada pasien loh. Iya, sama mamanya Arnold berarti sama kayak si Nilam ya. Nah, tapi karena Nilam tinggalnya di hutan, jadi pasien-pasiennya Nilam adalah hewan-hewan yang ada di hutan. Dan Nilam ini juga bersahabat dengan mereka. Oke, Kak Siska lanjutkan ya. Sementara Halo. itu, Tur. Oke, Kak Siska lanjut dulu ya. Sebaiknya aku memangkas sulur tanaman ini. nggak boleh Aku tidak menjerat hewan-hewan lain, pikir Nilam. Sementara itu, oh tidak, sepertinya anak rusa itu lapar.
lapar sekali. Nilam tidak tega menghentikannya. Namun, berarti Nilam harus kembali ke tengah hutan. Kenapa kau kembali? Tanya Siamang. Aku membutuhkan dedaunan di tengah hutan untuk mengobati kulitku yang sakit. Jawab Nilam. Sakit apa? Aku tidak melihatnya, ujar Quail. Iya juga ya, sahut Nilam. Dia heran melihat tangannya kini mulus. Mungkin karena kau menolong kami, kau menjadi sembuh, kata Siamang. Atau mungkin aku hanya perlu sedikit